Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengabdi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kita berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan mencoba membicarakan tentang apa yang telah disampaikan oleh salah seorang dosen di perguruan tinggi Kristen di Institut Alkitabiah, Institut Agama Kristen sendiri, yang dengan dengan jujur ya telah berani mengatakan levelnya Alkitab, ya saudara sekalian. Levelnya Alkitab ini menurut beliau, ya menurut dosen ini tidak bisa disetarakan dengan Al-Quran. Dia sudah berani mengatakan, dia mengatakan dengan jelas dan tegas, ini Alkitab ini baru selevel setingkat hadis, gitu. Jadi tidak selevel dengan Al-Quran. Menurut dia ini tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran karena memang tidak sama begitu ya. Kita coba dengarkan terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya saudara, memang rekamannya kurang baik ya, kurang bersih begitu suaranya. Nanti saudara bisa mungkin melihat atau mencari judulnya di YouTube, atau melihat tayangan ini di YouTube. Judulnya Alkitab Level Hadis. Jadi nanti saudara silakan dicek pernyataan pengakuan seorang dosen Alkitab yang menyatakan bahwasanya Alkitab ini, Bible ini tidak setara dengan Al-Quran. Dia mengatakan ini selevel dengan hadis saja gitu. Baik, ini saudara. Nah, itu. Ya, menarik saudara, seorang dosen Alkitab, dosen Perjanjian Baru di Institut Agama Kristen, Institut Alkitabiah, dia dengan berani, dengan jujur mengatakan bahwasanya ini Alkitab ini tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran karena memang tidak setara dan tidak sebanding dengan Al-Quran. Alkitab ini menurut dia, dia menyatakan ini selevel dengan hadis. Nah, begitu. Jadi hadis itu perkataan Rasulullah. Kalau kita di agama Islam, hadis itu adalah perkataan-perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan Alkitab. Ya, dengan Alkitab ini bukan Injil, ya. Ini adalah Bible. Oh, samakah Bible dengan Alkitab? Tidak sama. Bible itu sendiri yang berasal dari kata-kata biblos, ya, yang berarti kumpulan tulisan. Jadi bukan firman Tuhan, ya. Bible itu adalah kumpulan ataupun catatan-catatan tentang kisah-kisah yang ditulis oleh para penulis Alkitab itu sendiri. Jadi bukan firman Tuhan pada dasarnya, konsepnya bukan Alkitab Injil itu sendiri gitu ya. Makanya ini yang direaksi oleh seorang dosen agama Kristen. Dia mengatakan dengan jujur, dia mengatakan bahwasanya Alkitab ini tidak selevel dengan Al-Quran, tidak sama dengan Al-Quran. Dia selevel dengan hadis, ya, sekali lagi selevel dengan hadis. Pernyataan maksudnya selevel dengan hadis. Hadis itu di dalam ajaran konteks Islam, dalam ulumul hadis ada tingkatan-tingkatannya, saudara. Ada yang sahih, ya, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, begitu ya, atau palsu, begitu. Demikian juga halnya dengan ini, ya, dengan hal ini. Ini ada yang
benar-benar diyakini, benar-benar diyakini sebagai perkataan Yesus, tapi ada yang diragukan juga, merupakan itu bukan perkataan Yesus. Ada yang diyakini ini. Kalau saudara membaca di dalam ini, the five gospel ini, ya, saudara. Kalau saudara membaca di sini, ini Alkitab ini itu dirinci di dalam the five gospel ini. Rinciannya apa? Bahwasanya di dalam ini ada 18% menurut para ahli ahli Bible sendiri, pakar-pakar Alkitab di Eropa, di Amerika gitu ya. Dia mengatakan kurang lebih hanya diperkirakan 18% saja yang masih diyakini perkataan Yesus. Sedangkan yang lainnya itu diragukan, bahkan dikatakan di dalam ini banyak tulisan itu tidak sama sekali Yesus yang mengatakan, sama sekali tidak dikatakan oleh Yesus. Maka sama dengan levelnya Alkitab dengan hadis. Hadis itu sendiri ada yang benar-benar perkataan Nabi, ya, sahih, hadisnya atau hadis hasan lah minimal, tapi juga ada yang dhaif, ya, yang lemah. Begitu juga dengan di sini. Ini ada yang benar perkataan Yesus, tapi ada juga yang bukan perkataan Yesus, ya, bahkan palsu begitu. Nah, di hadis juga begitu, ada hadis-hadis maudhu, ada hadis-hadis palsu yang bukan perkataan Rasulullah, bukan perkataan Muhammad, lalu dianggap itu seolah-olah hadis begitu. Nah, berkaitan dengan Alkitab ini, sebagaimana dosen itu tadi mengatakan, saudara sekalian, dia mengatakan tidak sama, ya, tidak sama, tidak selevel, tidak setara Alkitab ini dengan Al-Quran. Kalaupun harus diambil perbandingan, padanannya itu selevel dengan hadis. Dia mengatakan begitu. Sekali lagi nanti saudara silakan cari di YouTube penjelasan yang disampaikan oleh dosen Alkitabiah tadi, Institut Agama Kristen tadi itu, ya. Dia menyatakan, judul YouTube-nya itu Alkitab versus hadis, gitu ya. Jadi di situ dijelaskan itu bahwasanya memang Alkitab itu bukan firman Tuhan, bahasa lainnya itu begitu. Dia tidak perkataan-perkataan Tuhan. Karena waktu di dalam sini kalimat Yesus mengkabarkan Injil, ya, bukan Injil ini yang dimaksud di dalam penyampaian Yesus terhadap Alkitab itu sendiri, begitu ya. Karena ini baru penulis Alkitab ini di masa Yesus itu belum hidup, belum ada, begitu ya. Ada tapi ya tidak pernah hidup dengan sama zaman dengan Yesus, begitu ya, atau bukan tidak sezaman, dia sezaman tapi tidak pernah jumpa dengan Yesus, dan bahkan bukan murid Yesus yang menulis ini. Jadi kemungkinan karangan-karangan sendiri itu sangat memungkinkan sekali, ya. Bahkan tidak mungkin, bukan hanya tidak mungkin, bisa dipastikan memang bukan perkataan Yesus sama sekali. Ini karangan penulisnya saja yang mengklaim bahwasanya itu adalah firman Tuhan. Dia mengklaim itu firman Tuhan. Padahal itu tidak terjadi demikian, dan itu sudah diakui. Itu sudah diakui oleh salah seorang dosen Alkitab itu sendiri. Jadi levelnya Alkitab itu menurut dosen tersebut adalah selevel dengan hadis. Jadi kalau selevel dengan hadis, ya mungkin bisa diterima lah, karena memang hadis itu adalah perkataan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perbuatan Muhammad, ada perkataan, ada ketetapan. Makanya hadis itu ada kauliyah, ada kauniyah, ada takririyah. Demikian juga dengan ini. Di sini ada perkataan-perkataan Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus, ada juga ketetapan-ketetapan Yesus. Dan semakna juga dengan hadis. Hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang juga dhaif, bahkan ada yang maudhu, palsu hadis itu. Demikian juga dengan ini. Ini ada yang diyakini benar perkataan Yesus, ada yang diragukan perkataan Yesus, ada yang perkataan manusia, bahkan ada yang palsu. Nah, jadi ya silakan saudara sih, kalau mau, saya yakin pasti banyak yang tidak menerima
tidak menerima dengan penjelasan saya, yaitu terserah saudara, nggak ada masalah. Yang jelas ada seorang dosen yang sudah menyatakan itu, bahwasanya Alkitab itu tidak selevel dengan Al-Quran. Levelnya Alkitab itu adalah hadis, ya, karena memang sama-sama perkataan utusan Allah. Hadis datangnya perkataan dari Muhammad, sedangkan Alkitab adalah perkataan Yesus. Yang dua-duanya notabene bahkan bukan perkataan Yesus, banyak di sini sudah perkataan manusia biasa. Yang notabene Yesus itu diyakini sebagai Tuhan bagi mereka, tapi dalam Islam tidak. Itu adalah seorang manusia biasa, hanya utusan Allah, atau dengan bahasa lain dia seorang nabi dan rasul. Ya, sekali lagi mohon maaf saudara, bukan niat untuk merendahkan atau apa, karena itu sudah berasal dari pernyataan seorang dosen ilmu tinggi Alkitab sendiri. Sekali lagi silakan saudara searching di YouTube tentang pernyataan yang sudah disampaikan oleh salah seorang dosen itu, yang dalam satu acara seminarnya itu di dalam jemaat, dalam mahasiswanya mereka sendiri, dia mengatakan begitu, bahwasanya Alkitab itu tidak selevel dengan Al-Quran, tapi selevel dengan hadis. Demikian saudara, semoga ini mencerahkan dan menjadi penambah wawasan, menambah pengetahuan buat kita semua, dan menjadi iktibar bagi kita, sehingga keyakinan kita terhadap kitab-kitab Allah itu dapat diluruskan kembali. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.